7 kali kita diperiksa. Teman saya Ustadz aja, mohon maaf, udah netes di bawah. Oh iya, diperiksa. Gila. Ustadz yang katanya takutnya hanya kepada Allah, itu gemeteran. Berarti ini konflik yang tidak akan pernah selesai. Sampai kiamat nggak selesai. Sampai. Ya. Oke. Jangan capek dulu. Karena udah capek. Jadi sebenarnya Hamas ini apa, Ustaz? Pergerakan. Hamas ataupun Fatah ini perlu saya garis bawahi, Bang Ded. Saya tidak pro Hamas dan tidak pro Fatah. Oke. Saya hanya pro Palestina, pro Al-Aqsa, pro Tanah Suci. Oke. Kenapa? Karena pergerakan perjuangan terhadap Palestina itu banyak sekali. Ya. Hamas itu baru muncul setahun setelah saya lahir. Bang Ded lahir tahun berapa? 76. 76. Oh, beda 10 tahun sama saya. Saya 86. 86. Dan Hamas muncul tahun 87. Oh, berarti setahun. Nah, dan mereka mendeklarasikan dirinya sebagai anak ideologinya Ikhwanul Muslimin. Okay. IM yang ada di Mesir. Wazir, pendiri Al-Fatah, mengatakan kita mesti merdeka mutlak. Tidak ada ceritanya kita berdamai dengan Israel, dan mereka perang fisik. Khalil ini kemudian membangun gerakan militer, sayap-sayap militer yang sifatnya rahasia. Kalau Hamas hari ini alhamdulillah terbuka. Hamas dan Fatah mulai mereka berseberangan. Nah, ini yang mesti kita pahami. Makanya jangan salah paham, saya tidak membenci Hamas, juga tidak cinta dengan Al-Fatah, saya cinta dengan mereka sebagai orang Palestina. Okay. Ya. Ketika Bang Dik sering dengar perjanjian Oslo? Ya, tahu. Tahun berapa? Tahu lah, tahun 93. 93, oke. 93, oke. Oslo pertama, bulan September seingat saya, itu terjadi kesepakatan yang membuat aktivis-aktivis pergerakan itu pecah belah. Tidak hanya antara Fatah dan Hamas, Fatah sendiri pecah. Waktu itu Mahmud Abbas dikirim Yasser Arafat untuk menjadi delegasi Sya'b Palestini, jadi bangsa Palestina. Dan ini bagi Hamas pengkhianatan, tapi bagi Fatah ini solusi sementara, yaitu hidup berdampingan dengan Israel dan mengakui Israel itu punya negara, lalu Palestina punya negara. Jadi ada dua negara. Nah, sedangkan Hamas konsisten seperti orang Fatah dulu. Tidak ada Israel. Sebelum Nakba 1948. Jadi kita kan dulu yang pertama mengakui kita adalah Palestina tahun 45. Lalu terjadi perang, konflik besar tahun 48. Apa yang terjadi? Palestina porak-poranda. Mirip seperti Indonesia didatangi sekutu tahun berapa waktu itu? Oh iya. Kayak dulu. Alhamdulillah nggak berhasil. Sedangkan Palestina porak-poranda. Palestina porak-poranda. Lalu kita pernah ngalami RIS, masih ingat Bang Dik, di sejarah SD dulu. Republik Indonesia Serikat dan Indonesia hancur. Alhamdulillah balik lagi. Nah, seandainya nggak balik, kita mirip dengan Palestina hari ini. Saat ini. Persis sama. Jadi di wilayah kita dipangkas-pangkas oleh Belanda dan Inggris, Sekutu dan lainnya. Ini yang terjadi pada Palestina. Gerakan Fatah dan Hamas awalnya ingin mengembalikan sebelum 48 itu. Sebenarnya tujuannya satu awalnya. Sama. Nah, oke. Ustadz, ini saya potong, maaf. Artinya di dalam Palestina sendiri saat ini terjadi konflik, gitu? Betul. Terjadi konflik. Masih ingat 2 minggu atau 3 minggu lalu ketika selesai Hamas dengan gagahnya nyerang Israel, tapi Presiden Mahmud Abbas mengatakan apa? Oh iya. Ya, itu bukan Hamas. Itu Hamas. Ya, bukan perwakilan dari Palestina. Ya. Nah, itu mengejutkan. Betul kan? Siapa Mahmud Abbas? Perdana Menteri. Iya. Siapa Hamas? Hamas salah satu faksi dan partai politik dan pergerakan yang menjadi oposisinya Mahmud Abbas. Berarti seperti kata Ustaz tadi, ketika nanti merdeka pun akan ada... tambah dahsyat. Nggak usah jauh-jauh Bang Dik. Saya cinta dengan masyarakat Aceh karena guru saya ada yang berguru ke sana. Di Aceh ada GAM. GAM ketika diberi posisi jadi gubernur, orang-orangnya itu konflik lagi. Konflik internal. Konflik internal, ya betul. Itu baru satu provinsi. Ini
negara. Ini negara. Okay. Tapi yang paling pasti saya tidak satu ideologi dengan Hamas ataupun Fatah. Kenapa? Nah, Ustadz, oke. Kalau kita ngeliat ini kan sebenarnya ini saya nggak tahu Ustadz nih mau bicara hal ini apa enggak. karena Ustadz pasti ngeliatnya dari isi sejarahnya bahwa yang menyerang pertama kali kan pada saat itu Hamas katanya. Oke. Ya, itu juga jadi pertanyaan sebenarnya dengan intelijen Israel dan sebagainya, apa masuk akal katanya bisa diserang semudah itu. Akhirnya jadi alasan untuk nyerang balik. Dan ketika nyerang balik, udah bombardir nih, ini udah HAM yang kena karena anak-anak, rumah sakit semuanya dibom lah, udah kacau balau deh intinya. Nah, tapi kita menarik kalau kita melihat nih Ustaz. Saya nggak tahu Ustaz mau lari ke arah sini apa tidak. Tapi kalau kita lihat mancing nih. Mancing. Nggak dijawab pun nggak apa-apa. Kalau kita lihat nih Ustadz, ini bukan hanya peperangan Palestina dan Israel. Kalau saya lihat ya, ini peperangan antar negara-negara besar juga menurut saya. Karena ada negara yang mensupport Palestina, ada negara yang mensupport Israel. Palestina atau Hamas? Yang mensupport Palestina atau Hamas? Yang mana Bang Dik? Maksudnya negara siapa? Negara Iran kah? Negara mana maksudnya? Gak usah malu-malu, sebutin aja. Nah, contoh Amerika deh. Ya, Amerika nyokong siapa? Israel. Ya. Amerika itu dengan Iran baikan nggak? Nah, itu sulit juga. Iya, sulit. Tapi Bang Ded, silakan buka berita 10 tahun lalu. 10 tahun lalu. Ya, sekarang 2000 berapa? 2013 atau 2012. Saya waktu itu YouTube baru keluar, belum rame, belum viral. Saya masih ingat apa yang terjadi waktu itu. Hamas itu Sunni. Nah, perhatikan, Hamas itu Sunni, walaupun di negara Sunni seperti Mesir tidak diterima di negara lahirnya. Hamas di Saudi juga ditolak, di Uni Emirat ditolak. Tapi perlu diingat, ini bukan standar Islam yang lurus atau tidak lurus. Sepakat dengan Hamas, pro atau kontra dengan Hamas, bukan masalah agama kita murni tidak murni, itu masalah pergerakan. Hamas itu sudah duduk bersama, jadi duduk bareng dengan Iran 10 tahun lalu lah, bahkan sebelumnya. Lalu ada kalau kita sekarang mungkin ketua harian namanya Khalid Mash'al, masih hidup, masih sering muncul di Al Jazeera, saya lihat. Khalid Mash'al ini mengatakan, kami nahnu Hamas ibn Ruhi lil Khamenei. Ada kalimat begitu, silakan lihat videonya. Kami ini anak spiritualnya Khomeini. Apakah ini sebuah kalam politis supaya Iran membantu? Atau itu sungguh-sungguh? Jadi jangan heran kalau beberapa ulama Sunni, baik yang beraliran Asy'ariyah di Mesir ataupun yang beraliran Salafi di Saudi, itu menuduh Hamas itu Syiah. Tapi saya tidak sepakat. Bagi saya Hamas itu Sunni. Sunni yang bersenjata. Jadi kalau ada yang mengatakan Hamas itu Syiah, tidak tepat. Tapi dia berkawan dengan Syiah, benar. Ini tadi Syiah itu Iran. Ya, makanya ini tadi menarik karena dikatakan bahwa mendukung Palestina atau Hamas. Ya, balik itu kan baru awal. Iya. Israel dengan Iran ada masalah nggak? Ya harusnya enggak juga dong. Serius? Ahli nuklirnya? Oh iya. Iran siapa yang bunuh? Iya, tapi kan maksudnya tidak terang-terangan ada masalahnya. Sudah lama, Pak Dik. Bang, sudah lama sekali mereka perang. Perang mereka itu tidak hanya Hamas atau Fatah Israel, Palestina Israel. Bahkan yang mengejutkan 2007 Hamas Fatah perang di Gaza. Jadi nggak usah jauh-jauh dulu keluar, di dalam aja dulu Bang. Mereka bangsa Palestina yang kita cintai itu, yang kita kasihan dengan mereka hari ini, kita cinta dengan mereka sampai mati, kita cinta mereka, tapi mereka sendiri konflik. Maka wajar kalau kita di Indonesia juga ikut konflik. Mereka sendiri nggak satu.
2007 buka beritanya. Sampai sekarang beritanya masih ada tersimpan di Google, ada di mana-mana ada. Kita bisa searching kembali. Dan mereka, mohon maaf, bunuh-bunuhan, Bang. Mereka nggak sepakat dengan persoalan sebelumnya yang Oslo itu, bahwa Hamas tidak terima Israel. Bagi Hamas tidak ada kamusnya negara Israel. Bagi Fatah, sudahlah kita berdampingan. Maka mereka nggak terima. Jadi konflik ini sudah panjang. Jika keluarnya ada negara yang ikut ambil untung dari konflik Fatah Hamas, wajar. Mereka manfaatkan itu. Dan yang paling sekarang Bang Ded, yang jadi musuh Israel, musuh buyutannya kira-kira Fatah atau Hamas? Hamas. Kenapa? Jawabannya tadi. Bagi Hamas tidak ada negara. Tidak ada negara Israel. Bagi Israel tidak ada negara Palestina. Sama aja. Jadi ribet emang. Disitulah mentok kita. Ya, mereka sendiri nggak bisa dibenerin. Mereka sendiri nggak mau bener gitu. Mereka sendiri nggak mau islah. Nah kalau begini nggak akan ada habisnya. Ya itulah. Ketika Fatah mau islah, dianggap berkhianat. Maka di salah satu stasiun televisi Arab, Sky News ada judul. Saya nonton itu berhari-hari ngeliatin perbedaan-perbedaan mereka. Ya, masih ingat Yasser Arafat? Yasser Arafat dikasih judul Watani am Khain. Apakah dia seorang nasionalis, pencinta Palestina, atau seorang pengkhianat? Karena asbab dialah peta Palestina menjadi mengecil. Nah, tapi kalau versi beberapa berita yang lain enggak. Justru mereka tidak ada pilihan lain. Yasser Arafat ini seperti sudah mentok lagi. Bukan dia yang ingin berkhianat, tapi dia tidak berdaya. Ketika Hamas tetap di militer, Fatah memilih jalur diplomatik. Itu aja bedanya, Bang. Capek ya? Capek. Ya capek lah bicarain orang. Capek bicara orang. Dan lebih capek lagi, Bang Ded ngomong gini orang benci. Ngadepin orang yang benci capek. Oke. Padahal Bang Ded gak ada urusan membenci Hamas toh? Nggak ada. Gak ada urusan benci Israel juga atau urusan. Benci apa. Yang kita benci cuma satu misalnya nih. Peristiwa musibah kemanusiaan. Ya. Tapi itu pun bisa salah. Bisa salah. Tapi saya sebagai Muslim, Bang Ded sebagai Muslim pasti sepakat. Nabi Muhammad SAW itu pernah punya istri seorang Yahudi. Dan beliau berniaga dengan Yahudi. Buat kesepakatan di Yahudi dan membiarkan Yahudi berjualan. Tapi ketika Yahudi melanggar MOU-nya, namanya Huyai bin Akhtab, ketua pimpinan Yahudi, apa yang terjadi? Nabi Muhammad SAW kemudian menyerang mereka langsung. Tapi Nabi tidak benci Yahudinya. Nabi benci mereka melanggar perjanjian. Nabi buktikan dengan cara menikahi putri Huyai. Bayangkan, musuh buyutannya dinikahi. Itu tanda Nabi ingin merubah persepsi. Saya tidak benci Yahudi karena Yahudinya, tapi karena perilaku jahatnya. Kalau Muslim buat jahat, itu Islamnya masih suci nggak? Masih suci. Yang rusak? Yang rusak siapa? Ya, Muslimnya. Ya, Muslimnya, tapi kadang-kadang ke bawah-bawah gitu kan. Bang Ded contoh. Ada orang maling sandal. Maling buah. Korupsi di Indonesia. Itu orang Islam. Apakah Islamnya rusak? Tidak. Yang rusak? Orangnya. Oke. Ketika orang Islam berbeda pendapat, apakah Islamnya masih satu? Masih. Nah, kita mengklaim kita ini sangat Islami. Jadi orang yang beda dengan kita itu nggak Islami, itu aja bedanya. Nah, hati-hati hari ini simpati kepada Palestina, jangan sampai kemudian kita menuduh orang yang beda faham ideologi itu tidak cinta Palestina. Nggak begitu. Karena sebenarnya kita semua cinta Palestina. Nah, ini ada yang salah faham tentang saya juga. Dikira saya melarang untuk memberi donasi Palestina. Anda jangan salah. Saya dari 2013 pernah bekerja di lembaga filantropi. Dan 2014 ada perang. Coba lihat beritanya. Saya masih ingat. Dan kami ikut menggerakkan di mana-mana, menyebarkan flyer-flyer untuk donasi Palestina. Masalahnya? Masalahnya
ketika perwakilan kami yang kami utus bawa barang semua yang kita sudah kumpulkan di Indonesia sampai di sana tidak bisa masuk. Jika ada hari ini yang mengatakan dia bisa masuk, ya alhamdulillah, saya syukur. Dia nggak usah merasa diserang. Ini bukankah kalau masuk juga nggak bisa ke jalur Gazanya ya? Nah itu yang lagi ditunggu sama pemerintah kita. Ya sampai hari ini masih banyak truknya yang antri di perbatasan. Apalagi kita. Makanya Indonesia koordinasi terus dengan Supaya itu bisa nyampe. Bayangkan ini sudah jalur yang paling cepat. Udah A1 nih. Itu sulit tembus. Jadi ketika saya mengatakan hati-hati dengan donasi, kenapa? Karena kita dapat berita real juga A1. Anaknya Hamas, jadi anak pendiri Hamas itu ada yang keluar dari Hamas. Saya nggak usah sebut namanya. Dan dia buka masalah, ada oknum Hamas di salah satu negara Islam di Timur Tengah. Menjadikan hasil donasi itu untuk memberi hak kewarganegaraan ke negara yang dia pindah. Donasi, dia dikumpulkan donasi. Ini oknum Hamas, bukan Hamas. Oknum Hamas dikumpulkan duit atas nama Palestina, lalu orang donasi, duitnya dia pakai untuk beli ganti kewarganegaraan. Nah, makanya si anak pendiri Hamas ini kemudian teriak-teriak dan kemudian disebut murtad, disebut pengkhianat, ya begitu Bang Den. Di Indonesia kan sama, Bang Den, partai A lalu keluar dari partai itu, orang partainya sebut apa? Kamu pengkhianat. Nah itu terjadi di mereka. Napasnya panjang. Iya, karena ini nggak akan. Jadi kalau orang mau donasi paling benar kemana? Membingungkan juga dong. Enggak bingung. Nggak usah bingung. Kemana? Kalau ada orang mengklaim, kan ada yang mengklaim dia sekarang dengan di Gaza. Pastikan aja, konfirmasi aja ke mereka. Jika iya, apakah yang masuk itu bentuknya barang atau duit? Jika bisa duit, mungkin bisa melalui orang yang sekarang di Gaza itu. Tapi yang perlu bantuan kan tidak hanya di Gaza. Palestina, kalau kita sebut Palestina kan tidak hanya Gaza, semuanya. Nah, saya dulu pernah berkomentar tentang itu karena banyak orang-orang bergerak di Indonesia. Indonesia ini kan gampang sekali kita buka ceramah di masjid lalu buka donasi. Cepat sekali dan itu sudah bertahun-tahun. Kemana duitnya? Wallahu a'lam bishawab. Tapi saya dapat bocoran dari beberapa kawan-kawan, tidak semuanya sampai ke sana. Nah, disitulah kita berkomentar. Jadi saya bukan komentar masalah Hamas yang sekarang. Saya komentari orang-orang yang gerilya di Indonesia beberapa bulan, tapi kemudian duitnya tidak dibawa ke Palestina. Dan ada itu banyak. Ya, alhamdulillah banyak. Itu banyak. Ya. Tapi saya berdoa sekarang tidak banyak lagi. Ya. Ustaz nyadar nggak kalau sekarang itu ya orang komentar tentang hal ini dibilang pencitraan. Kalau tidak komentar, dibilang tidak peduli. Oke. Jadi perbedaan pendapat. Pilih mana gitu ya. Bang Ded pernah dengar seorang imam kerohanian spiritual dalam Islam. Kita menyebutnya wali kutub. Namanya Abul Hasan Syadzili. Imam Abul Hasan Syadzili itu negur murid dia. Yang sibuk dengan menjawab, mengomentari kata orang, pencitraan. Kalau komentar nanti gimana, nggak komentar nanti gimana. Apa kata beliau? Beraktivitaslah kamu, berkalamlah kamu, buatlah hal-hal positif. Liyusaddiqallah, la liyusaddiqan nas. Supaya Allah menerima kamu, bukan supaya manusia terima kamu. Jadi supaya Tuhan kita yang terima kita, bukan supaya orang nanti nilai Bang Ded ini pro Palestina atau tidak Palestina. Emang kalau ada orang ridho dengan Bang Ded, Allah sudah ridho belum? Ya belum tentu. Belum tentu. Tapi kalau Allah ridho, pasti kekasih-kekasihnya ridho. Ya, yang gak ridho pasti orang munafik. Ya betul. Ya benar. Artinya, sih. Saya jadi, wah itu luar biasa tuh kalau kita bicara gitu. Nah, oke. Kalau kita ngomong ini, saya sakit kepala sendiri nih sekarang. Kalau kita bicara seperti itu, tadi kan kita mengatakan pasti negara-negara lain ada yang mau mengambil keuntungan, ada yang benar-benar mau membantu. Tadi ketika saya tanya, ini membela Palestina, negara lain membela Palestina atau bela Hamas? Katanya seperti itu, dua hal yang berbeda lagi ternyata. Nah, lalu apa endingnya dong kalau kayak begini? Endingnya hanya Allah yang tahu. Tapi ada sebuah hadis. Ini kita pakai hadis ya, Bang Dede. Kalau di hadis Sahih Bukhari, hadisnya sahih artinya valid. Saya sebutkan terjemahannya aja karena terlalu suci juga hadisnya dibaca di sini.
kiamat tidak akan terjadi Oke. sampai Yahudi diperangi. Kiamat tidak akan terjadi Sampai Yahudi diperangi. diperangi Yahudi pakai alif lam di situ. Sekarang yang kita sebut Zionis itu. Ya. Ini juga Yahudi dan Zionis beda lagi nih. Oh, beda lagi. Sama dengan Nabi menikahi Sofia. Iya. Apakah Nabi itu membenci Yahudi secara mutlak? Kan tidak. Tidak. Nabi benci personnya, bukan seluruh rasnya. Nabi benci dengan perbuatan mereka, bukan dengan semua mereka itu. Kenapa? Karena Yahudi itu masih zuriat keturunan Sayyidina Yakub. Nabi Yakub itu anak siapa? Iya, lari-larinya lagi ke sana. Ishak, Nabi Ishak anak Ibrahim, berarti masih saudaraan dengan kita semua. Saudara kita, dan semuanya keturunan Nabi Adam. Iya, ending-endingnya begitu. Lanjut, Ustaz. Okay. Jadi kiamat tidak akan terjadi. Kiamat tidak akan terjadi sampai terjadi perang dengan Yahudi, ya, diperangi Yahudi, sehingga kalimatnya di situ disebutkan ini peristiwa akhir zaman. Terserah ada orang mengatakan ini dongeng atau tidak dongeng, tapi ini hadis sahih dan saya percaya sampai semua benda berteriak memberitahu di mana Yahudi yang jahat itu tidak ada. Bukan Yahudi seperti Sayyidatuna Sofia itu, tapi Yahudi yang zalim. Di mana mereka berada? Semua pohon, semua bebatuan, semua benda bisa berbicara. Tapi gimana cara bicara dengan pohon? Nah, itu ilmu sendiri. Ya, okay. Itu ilmu sendiri. Ya. Itu bukan khurafat, bukan dongeng, tapi itu ada ilmunya, ada disiplin kerohaniannya. Karena benda-benda itu ada spiritnya. Ya, saya percaya. Ya, saya percaya, Bang Ded percaya, alhamdulillah. Sehingga ada satu pohonnya mereka. Ya, saya nggak usah sebut nama pohonnya. Hanya satu pohon itu yang tidak berteriak. Jadi selebihnya berteriak. Apakah ini majazi atau hakiki? Wallahu alam. Yang pasti ini kabar dari Nabi dari A1. Oke. Ya, mungkin wallahu alam. Para pejuang yang ada hari ini di Palestina berpikir kita mulai saja. Mungkin. Kalau mulai saja kiamat dong. Kita mulai aja karena yang ditunggu-tunggu oleh mereka adalah imam penyelamat akhir zaman itu. Tapi kan katanya kiamat tidak akan terjadi kalau itu. Ya, kalau itu mempercepat kiamat dong Ustaz, gimana Ustaz? Sebelum kiamat kan ada Imam Mahdi dulu, Nabi Isa turun dulu. Iya. Ya, Ya'juj Ma'juj dulu masih panjang, Bang. Masih panjang. Tapi panjangnya itu nggak panjang. Panjang itu hanya kalau kita kasih tahun-tahunnya. Tapi kalau Nabi SAW mengatakan seperti dua jari ini. Kahatai ini. Aku dan kiamat itu seperti dua jari ini. Apalagi kita sudah di ujungnya, sudah segini sudah. Tambah serem. Jadi saya sangat pesimis kalau ini adalah akhir. Justru ini adalah awal. Ini adalah awal. Dan ini menurut Ustadz ya. Saya tahu Ustadz kan ranahnya sebenarnya ya agama lah gitu. Tapi kalau saya coba, saya bukan pengamat. Bukan pengamat, betul. Makanya, tapi kan kita akhirnya kan orang Indonesia semua jadi pengamat nih sekarang nih. Gitu. Cuman pertanyaan saya mungkin gini, mungkin Ustadz bisa menjawab. Apakah ini ending-endingnya kalau kita teruskan lari bisa jadi perang dunia? Karena negara satu bela satu, negara ini bela ini, negara ini. Wah, ini kan Korea Utara bela. Kalau perang dunia masih jauh lah. Masih jauh. Saya nggak sepakat dengan itu. Oke. Ya, karena ini masih Hamas, bunyinya masih Hamas. Tapi kalau Hamas bersatu dengan Fatah, lalu orang-orang negara Arab sekarang jangan heran, Bang Ded, yang pro Hamas negara Arab itu cuma Qatar. Karena Qatar itu basis Ikhwan Muslimin. Di negara lahirnya sendiri Ikhwan Muslimin tidak diterima. Hanya Qatar. Saya nggak tahu ada program baru, apakah ada negara baru. Jadi ketika negara Arab mengirimkan bantuan, mereka tidak pro Hamas, mereka pro Palestina. Seperti sekarang negara kita ngirim barang ke sana, bukan pro Hamas. Pro Palestina. Pro Palestina. Saya pro Palestina. Iya. Dan saya yakin orang yang konflik hari ini dan semuanya jadi pengamat itu semua pro Palestina tapi berbeda pandangan. Dan kayaknya perang Rusia Ukraina enggak. Ya, yang gawat itu karena membawa nilai agama. Nah, ini sebenarnya perang agama atau perang perebutan wilayah, Ustaz? Kira-kira yang mana? 1, 2. Dibalik ke saya kan, ya kan. Mau tahu dari saya? Kalau dia yang jawab kan aman, kalau gue yang jawab kan kurang aman. Menurut saya aja dulu ya. Oke. Perebutan wilayah. Oke. Menurut saya. Ya, itu ada benarnya. Berarti salah nih. Kalau ada benarnya nih berarti salah nih. Itu pandangan guru saya, Kiai Ali Mustafa Yaqub, Imam Besar Istiqlal yang lama.
itu nulis persoalan. Ada satu artikel beliau tentang Palestina, dan beliau termasuk orang yang di luar kotak, jadi nggak berpikiran di dalam kotak. Saya belajar banyak hal untuk masalah itu dari beliau. Jadi nggak takut berbeda dengan orang kebanyakan. Yang ngajarin saya berani, nggak takut berbeda itu beliau. Apa kata beliau waktu itu? Peristiwa yang terjadi hari ini di Palestina itu peristiwa politik. Itu kita kaget semua. Ya, loh, kok bicara begitu? Tapi tidak ada benarnya karena urusan wilayah. Tapi itu pandangan Kiai saya, Bang Beb. Lalu apa pandangan saya? Karena Hamas itu didirikan dengan ideologi Ikhwan, maka di situ beririsan dengan agama. Jadi ini nggak boleh ditutup, Bang Beb. Jadi ini beririsan dengan agama. Jadi ini peristiwa apa? Peristiwa tadi tadayun, sikap keberagamaan, bukan agama itu sendiri. Sikap keberagaman? Iya, tapi bukan agama itu sendiri. Definisinya sikap keberagaman? Penafsiran beragama. Ya, jadi contoh Indonesia biar gampang. NU Muhammadiyah, sesama ahli sunnah, sesama Islam moderat, tapi beda cara pandangan, beda pergerakan. Betul nggak? Atau partai yang mencolok hari ini, partai Islam yang misalnya PKB, PKS. Ini beda, tapi mereka sama-sama Islam dan sama-sama ahli sunnah wal jamaah. Jadi imajinasikan paling gampang, PKS, PKB. Atau PKS, P3. Ya, ini paling gampang, paling gampang. Mereka punya sayap militer, sedang berjuang. Partai yang kedua memilih untuk hidup berdampingan, sedangkan partai pertama memilih untuk tidak berdampingan. Nah, kenapa? Alasan keagamaan. Kenapa jadi alasan keagamaan? Kan bagi Bang Ded, Palestina itu apa? Hanya sebuah negara, tempat ziarah, tempat ada tempat-tempat tua, atau ada sesuatu nggak? Perjanjian, tanah perjanjian. Tanah perjanjian, oke. Kalau dalam sejarah Islam, di situ ada peristiwa Isra Mi'raj. Ada Sayyidina Muhammad SAW, beliau Mi'raj ke Isra. Kemana Isra-nya? Ke Al-Aqsa. Walaupun Al-Aqsa itu bukan di Gaza, tapi itu Palestina. Maka kita bela Gaza, bukan Gazanya yang kita bela, tapi kita bela Palestina. Karena bela Palestina termasuk itu Al-Aqsa. Jadi akhirnya fundamentalnya menjadi agama. Sikap beragama bukanlah agama itu sendiri, tapi hanya penafsiran. Tapi Muslim Palestina hari ini yang terbunuh banyak. Idealnya nih Bang, idealnya ya, kalau Hamas emang mau perang, sterilkan dulu wilayah perangnya. Benar nggak? Kenapa Hamas tidak sterilkan dulu saudara dia, orang-orang Palestina di Gaza? Saya nggak tahu. Karena Gaza itu nggak segede yang kita bayangkan, Bang. Mungkin sekabupaten kali. Ya, coba lihat petanya, kan dia misah dari tepi barat tuh. Misah sendiri. Dan itu betul-betul rumit. Jadi wajar kalau Bang Ded tarik nafas berkali-kali. Ini pusing sih. Jangan pusing. Ini pusing sih. Dan gak usah bertengkar juga. Ya mereka sana sudah bertengkar, masa kita di sini juga bertengkar? Jadi saya sampaikan kepada teman-teman yang berbicara aktivis bela Palestina, saya juga aktivis bela Palestina. Ya, sudahlah kalau Anda tersinggung dengan kata-kata saya masa lalu, karena kita beda ideologi, saya tidak ikhwan muslimin, Anda ikhwan muslimin. Sekarang lupakan itu. Apa yang kita bisa bantu untuk Palestina sebagai Muslim, dan kita kan bukan orang pemimpin, kita rakyat. Ya kita bantu apa yang kita bantu. Gak usah kemudian mengeluarkan kata-kata kasar, padahal baru donasi sekali. Baru donasi kemarin, udah ngerasa kayak bisa bantu Palestina. Saya sudah lama dengan kawan-kawan kita bergerak di dunia filantropi. Saya nggak usah sebut lembaga apa, ya. Dan bisa tanya ke lembaga-lembaga yang lain. Mereka yang kirim donasi ke sana, itu yang terjadi apa? Hampir sama. Paling 1-2, dan itu mungkin ilegal. Atau ada satu orang dalam yang bisa masuk. Tapi secara resmi, coba tanya. Sekarang tanya Pak Jokowi, tanya Bu Retno, tanya siapa yang ngirim sekarang. Ya, tanya mereka yang ngirim. Apakah semudah ngirim bantuan ke tempat bencana yang ada di ujung Indonesia? Tidak. Karena Gaza itu sudah diblokade lama, sudah diblokir lama. Wabil khusus 2007, Bang Ded, ketika Hamas perang dengan Fatah. Lalu ada kelompok lain namanya Jihad Islami dan lain-lain. Itu 2007. Karena mereka beda faham. Lagi-lagi masalah
berdamai atau perang itu. Jadi jangankan di sini, mereka sendiri tidak satu konsepsi tentang Palestina, satu pergerakan maksud saya, apalagi kita. Yang cantik itu, ayo pro Palestina, pro kemanusiaan, tidak usah sekarang kita beda dulu masalah apakah Hamas atau Fatah. Menurut saya begitu. Ya memang harusnya begitu. Ya. Dan saya minta maaf jika ada orang yang tersinggung ketika 2 tahun lalu saya menyampaikan begitu. Itu tidak ada maksud untuk merendahkan Hamas. Itu murni saya sebagai aktivis dakwah dan sebagai akademisi. Ya, saya masih jadi dosen, Bang Ded, jadi dosen keislaman. Ya, karena sejarah itu kan. Sejarah ya. Dan saya terus terang karena saya juga aktivis, saya punya ideologi sendiri yang berbeda dengan ideologi kaum muslimin, walaupun saya pengagum Hasan al-Banna, tapi kan kita boleh berbeda. Bang Ded, NU apa Muhammadiyah? Iya. Saya misalnya milih Muhammadiyah, Bang Ded NU, boleh nggak? Ya, boleh. Ya sama. Saya NU. Ada hari ini yang milih Hamas, nggak milih Fatah, kan boleh juga. Atau sebaliknya, dia milih Fatah, nggak milih Hamas. Tapi kan itu berlaku di sana, nggak berlaku di sini. Berarti yang kita bisa upayakan sekarang adalah apa? Gencatan senjata. Itu yang kita doakan. Atau apa? Kita berdoanya apa deh? Saya dua aja. Doanya kita apa deh? Udah. Pertama, selamatkan bangsa Palestina. Semoga Allah berikan tempat yang aman bagi mereka. Yang kedua, doa ini yang paling penting. Islahkan, damaikan kolbu hati mereka yang sedang berkonflik di dalam itu. Jadi nggak usah urusan kita dulu. Hamas Fatah ini bisa nyatu, itu keren sekali. Tapi itu baru 2, masih ada faksi-faksi yang lain. Ada 2 lagi. Tapi ini mereka islah. Itu kekuatan pejuangnya akan lebih positif. Tapi seingat saya 2017 Hamas itu sudah mulai ngendor. Apakah itu trik? Wallahu a'lam. Mereka sudah mulai sharing jabatan dengan Fatah. Sudah mulai sharing. Ini jadi menteri, ini jadi wakil menteri, itu udah mulai. Politik kita nggak tahu, ya kan? Nanti bisa begini, larinya ke sana, larinya ke sini. Oke, jadi tadi saya sampai lupa tadi doanya apa gitu. Doakan. Selamatkan bangsa Palestina. Selamatkan bangsa Palestina dari kezaliman. Siapapun ya. Siapapun ya. Bahkan kita nggak bicara Israel, Hamas, Fatah, enggak ya. Siapapun semuanya. Ya. Apakah dia Hamas, apakah dia Fatah? Selamatkan mereka karena tidak berdaulat. Bang Ded, kalau masuk ke Palestina, tidak ada namanya imigrasi Palestina. Masuknya lewat Israel. Jadi ketika saya ziarah ke Al-Aqsa, saya masuknya lewat Israel. Jadi ini negara tapi tidak berdaulat. Diperiksanya gila banget tuh Israel. 7 kali kita diperiksa. Teman saya Ustadz aja, mohon maaf, udah netes di bawah. Gila. Kita buka paspor, salah dikit, itu disuruh minggir. Ustadz, katanya takutnya hanya kepada Allah. Itu gemeteran. 2, 1 lagi ke WC, buang air kecil, 1 udah netes. 1 ngos-ngosan, 3 malah. Teman saya itu Ustadz semua. Jadi mereka emang buat sedemikian rupa, mulai dari imigrasinya. Ya. Jadi kasihan sekali Palestina itu. Jadi 2016 saya ketemu dengan salah satu menteri kita. Ya, saya nggak usah sebut namanya. Saya lagi tugas dakwah di Prancis, di KBRI, dan saya pengen tahu si menteri ini ngapain ke Prancis. Ternyata 2016 negara-negara Islam dan negara Eropa sudah begitu capek dengan cara apa lagi untuk mendamaikan atau mencari jalan keluar antara Palestina dan Israel. Mereka udah capek, mereka udah buntu. Itu 2016. Kebuntuan itu sudah betul-betul udah nyampe di ujung kepala. Mereka punya otoritas, punya kekuasaan, punya link, itu bingung, Bang Ded. Dan di dalam PBB-nya juga kan tidak semua negaranya sepakat. Secara kemanusiaan hampir semua nolak, kecuali 1 negara yang bikinin handphone kita itu. Iya, makanya. Ya, nggak tahu kenapa dia diam-diam aja kan. Apalagi? Ya sebenarnya udah sih, karena pertanyaan-pertanyaan yang lain akan receh sekali. Karena saya ngelihat tiba-tiba ada McD di boykot, ada apa. Nah, kalau kayak begitu Amerika misalnya mendukung Israel, produk Amerika harusnya boykot juga dong. Jadi kayaknya yang ada kita ribut sendiri gitu. Sedangkan kita nggak fokus terhadap apa yang harus kita lakukan gitu. Dan pemerintah kita sebenarnya luar biasa. Bu Retno tuh luar biasa juga. Bu Retno udah ngomongnya juga luar biasa. Tahu nggak Bang Ren?
Saya dari tahun 2000 ikut pergerakan macam-macam. Waktu saya remaja. Itu sudah boikot. Sampai 2010 saya baru berhenti berpikir seperti itu. Oh, Jadi saya 10 tahun ngeboikot tidak pernah minum Coca-Cola, produk-produk sana. Ternyata nggak ada efeknya. Iya sih. Nggak ada efek. Ya. Tapi itu kami sudah merasa keren saat itu. 10 tahun lebih. Bahkan saya waktu itu nyerempet ke masalah bank juga. Saya nggak mau bank konvensional. Banknya bank syariah. Sampai segitunya. Dan kemana-mana saya pakai baju yang saya anggap baju Islami. Ya nggak mau. Jadi kalau ngelihat yang sekarang anak saya suka makan ayamnya itu, saya mau kayak gitu. Dulu benci banget ya. Tapi ketika saya belajar hadis dan saya ingat-ingat guru saya ngomong, Nabi SAW diundang seorang perempuan Yahudi makan di rumahnya dan Nabi datang. Itu Yahudi perempuan jahatnya bukan main, tapi ternyata dia ingin membuktikan satu bab nubuat. Daging yang sudah dimasak enak, harum, ternyata diracun. Tapi nggak kasih tahu. Ini perempuan nekat nih, kayaknya perempuan tuh lebih ngeri juga dari laki-laki. Kalau udah irisan nguji-nguji. Setuju. Apa kata Nabi? Jadi Nabi mau makan. Kalau seorang Rasul kan bisa berdialog dengan alam. Dia tahu diracun berarti. Itu daging yang ngomong. Okay. Apa kata si daging? Ana masmumah ya Rasulullah. Wahai baginda, aku diracuni. Tapi Nabi, saya nggak ngeliat itunya. Nabi kok mau datang ke orang Yahudi gitu? Itu yang disebut kemanusiaan insannya. Maka Nabi tanya, kenapa kamu racuni? Maksud kamu apa? Nabi nggak langsung bunuh dia. Nabi nggak langsung bom dia, tusuk dia nggak. Nabi tanya dulu, motif kamu apa? Nah ini sekarang disebut pengadilan. Perempuan itu mengatakan, jika engkau seorang malaikat, pasti nggak ngefek dong kena racunku. Dan jika engkau seorang nabi, pasti daging yang aku buat itu bicara kepadamu. Maka dia percaya kepada Rasulullah seorang nabi. Cuma ngeceknya ekstrim. Kelewatan. Ya, hati-hati. Begitu perempuan ya, ekstrim. Artinya Nabi dengan perempuan biasa. Nabi SAW wafat. Salah satu baju perangnya, zirah perangnya itu masih tergadai di kalangan Yahudi. Artinya apa? Baginda Nabi Muhammad SAW di musim damai, di masa damai itu tidak memboikot Yahudi. Nah sekarang boikot Yahudi boleh sih, nggak apa-apa. Cuma tar dulu. Benar nggak yang kita sebut produk Yahudi itu benar-benar produk Yahudi? Cek dulu. Gak usah jauh-jauh, donasi kita beneran nyampe aja belum beres. Ya, kan Bang Ded, kalau udah megang duit, ustadz aja bisa jadi setan. Serius. Kalau megang duit. Ya, ada orang kalau udah ya ikut warnanya itu hijau, hijau dan merah. Iya benar. Ya. Dan yang saya khawatirkan sekarang itu cuma satu. Orang-orang yang berhati jahat, tapi dia berpanggilan religius, menjual penderitaan orang-orang Palestina, lalu hasil donasi, dia pakai sendiri. Atau dia pakai untuk kelompoknya. Ini yang mesti diwaspadai. Donasi jalan terus. Tapi mesti ada orang yang mewaspadai ini. Masih ingat ada ustadz sebelumnya, ustadz senior kita, pendakwah yang saya kagumi, dia buat donasi dengan teman-temannya, dikirim ke Suriah, ternyata terkirimnya kemana? Saya sebut terkirim, bukan dikirim. Terkirimnya ke kelompok ekstremis teroris. Tapi baiknya negara ini, ustadz ini masih bebas dakwah hari ini. Coba di negara jiran, coba di Saudi, lewat. Mungkin sudah nggak ada lagi tuh orang. Ya. Di negara kita orang yang mau mengisiskan negara ini masih hidup. Coba di Brunei. Saya ada tamu Brunei kemarin, saya tanya, kalau di Brunei ada orang mau mengisiskan negaramu gimana? Mungkin hari ini terakhir dia ada. Ya. Tapi Indonesia memberi kesempatan bagi orang-orang itu untuk tetap hidup damai. Ya tetap ya. Bahkan saya tanya ke teman-teman saya yang ngurusin para napiter-napiter itu, kan kita nggak tahu, kita tanya langsung tabayun aja. Ternyata banyak orang Islam yang bergerak di sana, yang Islam yang moderat, itu nggak banyak yang dipidana mati. Bahkan yang dipidana mati, itu masih banyak yang hidup hari ini dan dibiarkan. Masih dibiarkan, betul. Ya. Bahkan berharap kalau mereka selamat, bisa mengkampanyekan Islam rahmatan lil alamin. Betul. Kalau di negara seberang nggak bisa. Hilang udah langsung. Hilang langsung. Seperti kita zaman Soeharto, Orde Baru. Mirip-mirip. Syukuri aja negara ini.
kita bantu negara yang sedang konflik. Apakah niatnya atas nama agama, atau niatnya pencitraan, apakah niatnya supaya disebut pembela Palestina? Allah yang Maha tahu, innamal a'malu binniyat. Amal tergantung niat, bukan tergantung status. Betul, tapi nyampe nggak juga. Ya, itu ya PR, itu PR negara. Itu PR negara ya. PR negara. Makanya saya menyarankan dan saya konsisten di situ, donasi mesti jalur resmi, karena negara kita secara otoritas ada, punya link, itu tidak bisa langsung masuk, apalagi di luar itu. Jangan sampai terjadi di kawan saya dulu, udah nyampe di Palestina, nggak bisa dialihkan ke asal ini aja. Yaudah cari saudara kita di Suriah, dicari ke Suriah. Akhirnya diantarkan ke Suriah. Itu terjadi 2014, konflik Palestina yang dahsyat juga zaman itu. Jadi apa yang terjadi hari ini, Bang Ded dan teman-teman, itu bukanlah pertama. Ini hanya rangkaian-rangkaian dari sebelum-sebelumnya. Dan ini pun bukan akhir. Mungkin ini akan masih panjang, wallahu alam. Tapi untuk menjadi perang dunia ketiga, tar dulu, sabar dulu. Ya, saya juga mau sih. Ya. Duh, Ustaz, udahan aja ya ngobrol. Cukup ya. Alhamdulillah. Nih, mohon maaf, baru kali ini saya pengen udahan. Apalagi sama Ustadz, nggak sopan banget. Alhamdulillah. Cuman saya juga mencari tahu lah, mempelajari banyak hal gitu, dan ya kan banyak orang yang teriak-teriak tapi tidak paham gitu ya. Okay. Saya mencoba untuk mencari tahu, dan sebenarnya bukan pesimis ya. Kalau pesimis enggak, karena kita nggak pernah boleh pesimis lah membela hak asasi manusia gitu. Cuman ketika semakin saya pelajari, semakin membingungkan untuk memulai bicara gitu. Jangan dipahami sendiri, mesti sama pakarnya. Iya, betul. Kan banyak guru-guru Bang Ded, banyak. Iya. Tanya ke mereka. Ya. Tapi sederhananya seperti tadi Bang Ded. Sikap beragama, pergerakan agama, partai agama, perjuangan atau apapun atas nama agama, belum tentu agama itu sendiri. Ya. Itu pandangan saya. Setuju. NU, Muhammadiyah sama-sama Islam, tapi mereka bukanlah Islam itu sendiri. Ya. Ya, maka ketika NU Muhammadiyah misalnya nih punya partainya korupsi, itu bukan berarti Islamnya korupsi. Ya. Ketika Hamas, Fatah ini konflik, itu bukan Islamnya yang konflik, ya, tapi personnya yang konflik. Ya kan sama aja, partai yang sama-sama Muslim aja presidennya beda. Iya, maka kalau sebagai penutup nih Bang Ded, saya juga udah capek ngomong. Ya. Sekarang di Indonesia, nggak usah di sana, di Indonesia ada banyak partai Islam. Manakah yang paling mendekati suara Tuhan? Waduh, Anda nanya kan nggak mungkin saya jawab. Iya. Tapi setiap partai itu merasa paling Tuhan kan? Betul. Paling Islami, benar nggak? Betul. Kira-kira itu juga yang terjadi di saudara kita Palestina. Maka kita doakan semoga mereka islah, pergerakannya lebih terarah, dan mereka bergerak bukan dengan kebencian, tapi dengan kemurnian jiwanya, dengan ketulusan batinnya. Jangan tanya, saya nggak takut jihad, Bang Ded, tapi pada waktunya di tempat yang tepat. Dan jangan dikira saya juga nggak ngerti persoalan sana. Ngerti juga kita. Cuma, dan saya tahu ada beberapa ormas Indonesia selalu ngirim terus ke Hamas. Saya tahu persis. Dan itu sudah lama. Dari 2013 saya bekerja di lembaga filantropi itu, kita libatkan seseorang dari ormas tersebut, dan dia, kalau kita ngirim dai, dia harusnya lapor semua dana yang dia kolek kepada lembaga kita. Tapi saya tutup mata. Karena apa? Karena dia bilang, saya ngirim ke kelompok yang hari ini tuh. Saya tutup mata. Ya sudah, gak apa-apa. Lanjutkan. Tanda saya juga punya hati kepada mereka. Ya, tapi kalau itu masuk ke wilayah legal, itu kan nanti jadi masalah. Yeah. Saya coba tanya teman-teman Bang Ded yang ngerti persoalan hukum dalam masalah filantropi, donasi. Ada ormas hari ini, misalnya, atau saya punya ormas. Lalu saya membantu salah satu negara di sana secara ilegal. Berbahaya nggak? Berbahaya. Ya, membahayakan seormas itu. Yeah. Dan membahayakan orang-orang yang terlibat di dalamnya. Yeah. Ya, sangat-sangat berbahaya. Tapi bisa, mereka katanya nyampe. Nyampe kemana? Nyampe, katanya begitu. Klaimnya begitu. Yeah. Makanya ada di antara mereka yang marah-marah, ya kalau nggak ngerti apa-apa jangan komentar gitu ya. Dikira kita nggak ngerti. Kita juga ngalamin. Ya. Ya, karena... Dan coba tanya semua lembaga filantropi, ya, mulai dari Basnas,
dompet duafa, rumah zakat, lambang apa lagi? Sekarang banyak yang muncul. Dan ini event Haji Mumpung akan tambah banyak donasi-donasi muncul. Orang Indonesia kan suka donasi, walaupun hidup kita nggak mewah-mewah amat, nggak sekaya orang-orang di luar sana di negara maju. Tapi Indonesia sedikit disebut Palestina, kita pasti bantu. Itu Indonesia. Nah, namun ada orang-orang berjubah agama, tapi hatinya hati iblis, memanfaatkan kebaikan orang Indonesia ini. Itu yang perlu kita waspadai. Karena banyak. Ya, itu aja sih, Bang. Nggak lebih dari itu. Jadi jangan dikira saya anti Palestina, saya cinta Palestina. Saya juga nggak anti Hamas, saya nggak anti Fatah. Cuma saya berbeda dengan mereka. Saya bukan berorganisasi dengan organisasinya Bang Ded, tapi saya nggak benci dengan organisasi Bang Ded. Gitu contohnya. Wallahu a'lam bishawab. Dan intinya adalah kalau mau donasi cari tahu yang tepat dan benar ya. Itu, mungkin dari jalur atau pemerintah tuh buka nggak sih? Buka. Ada Basnas. Ada Basnas. Ada dompet duafa, ada rumah zakat, ada yang udah jelas-jelas deh ya. Itu yang udah jelas. Banyak ya. Itu aja yang udah jelas aja masuk ke sananya nggak semudah yang Anda pikir tuh ya, ngantri dulu tuh belum tentu masuk gitu. Apalagi kita ngumpulin di masjid kita. Nah, maka pengurus-pengurus masjid carilah link kenalan yang tepat. Iya. Ustaz jangan mancing Ustaz. Begitu tuh. Ya intinya mau kemanapun itu tapi kita tahu dulu, karena kalau enggak uang Anda bisa ke tempat-tempat malah tujuannya mau ibadah itu sebenarnya, tapi ending-endingnya. Tapi kabar baiknya innamal a'malu binniyat. Walaupun nyampe nggak nyampe, niat yang penting. Allah terima. Iya, karena niatnya. Ya. Allah terima. Ya. Niatnya baik tapi kan ngebantu. Percuma. Iya. Nanti kan katanya kan Ustadz. Saya mau tanya, Bang Ded udah nasi belum? Saya justru tuh ngumpulin. Jadi saya mau tahu kemarin sama istri saya ke ini apa NPC atau apa namanya? Bukan. Iya. Jadi langsung ke sono, larinya ke sana. Alhamdulillah. Betul itu. Karena banyak banget yang akhirnya di sini. Wah, ini nyampe nggak nih? Salaman dulu kita kalau gitu. Siap. Cuman nggak kita tulis gitu. Nggak usah. Ustadz, terima kasih banyak. Sama-sama. Mudah-mudahan ini membuka mata kita lah ya di Indonesia bahwa ini konfliknya tuh tidak semudah apa yang kita pikirkan. Itu. Ustadz, boleh nggak satu pertanyaan lagi? Oke. Ini mungkin nggak sih rakyat Palestina ini keluarin dulu ke Mesir atau kemana gitu? Jangan. Kalau keluar, Gaza dikuasai Israel. Oke. Indu padangan Syekhul Azhar, Syekh Ahmad Thayyib, masih hidup. Beliau yang mengatakan, wahai saudaraku Palestina, jangan keluar dari Gaza, karena kalau kalian keluar dari Gaza, Israel akan mengambil tanah suci kita. Tapi kalau dibombardir habis-habisan? Itulah masalahnya. Sudah ya, kalau itu cukup negara yang jawab. Ya itu cukup negara yang banyak. Ustaz, terima kasih banyak. Sehat terus sama-sama. Dan mudah-mudahan ya jangan sampai kita tahu kita akan mendukung apapun itu yang pasti. Tapi ingat bahwa jangan sampai persaudaraan di negara kita juga akhirnya karena beda pendapat dan sebagainya jadi keributan sendiri. Karena kalau kitanya sudah ribut, ya kita nggak akan bisa bantu. Boleh juga closing dari saya? Boleh. Dengan ini saya juga sampaikan kepada pejuang-pejuang pergerakan aktivis Palestina di negeri kita ataupun yang sekarang ada di Gaza, jika ada kalam perkataan saya yang kurang tepat untuk Anda dan pergerakan Anda, ya, saya minta maaf. Ya, saya tidak bermaksud untuk mendiskreditkan gerakan Anda atau lembaga filantropi Anda. Saya hanya bermaksud yang di luar itu, yang mereka memanfaatkan kondisi ini untuk kepentingan pribadi dan golongannya. Ya. Adapun yang hari ini membantu baik langsung di sana ataupun di sini, saya ana ma'akum, saya bersama kalian. Mari kita sama-sama berjuang juga semampu kita untuk Palestina. Amin. Terima kasih banyak Ustaz. Sama-sama. Ya, saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, kita semua telah menyimak bagaimana percakapan dari Deddy Corbuzier dan juga Ustadz Asyari. Kalau kita melihat setiap dari tutur kata Ustadz Asyari ini, sepertinya beliau juga cukup memahami tentang fakta sejarah, di mana beliau selalu mengucapkan fakta dan selalu berada di tengah-tengah menyikapi konflik antara Palestina, Hamas dan juga Israel. Tentu saja kalau kita melihat apa yang disampaikan beliau ini, percaya saja pasti banyak yang tidak akan setuju dengan pernyataan yang disampaikan oleh Ustadz Asyari, di mana beliau tidak berpihak
pada Hamas dan juga tidak setuju dengan tindakan Hamas. Kiranya video ini mencerahkan dan nantikan video kami selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati dan shalom untuk kita semua.